sholat di masjid ini mudah-mudahan keluarnya punya rasa, jangan sampai tenggelam penduniaan. Makanya sholat di sini nantinya mudah-mudahan keluarnya kita nanti punya rasa. Kita mendukung ide besar dari Pak Bupati untuk menjadikan masjid tidak sekedar untuk sholat, untuk kajian-kajian, tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu. Dibukanya pusat informasi dan sejarah Islam di pesisir selatan ini. Bupati Pesisir Selatan, Haji Hendra Joni meresmikan pemakaian Masjid Terapung Samudera Ilahi di kawasan objek wisata Pantai Carocok Painan, Kecamatan 4 Jurai, Jumat, tanggal 5 Februari tahun 2021. Pada kesempatan itu hadir anggota DPR RI Komisi 8, Haja Lisda Hendra Joni, anggota Forkopimda, Ketua MUI Kabupaten Pesisir Selatan, Haji Aslisan, Kepala Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, alim ulama dan undangan lainnya. Ketua MUI Pesisir Selatan, Aslisan, mengaku sangat bangga dengan kehadiran Masjid Terapung di kawasan Carocok Painan. Atas nama masyarakat Pesisir Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas pembangunan ini dan menyampaikan rasa bangga atas terwujudnya pembangunan Masjid Terapung Samudera Ilahi, katanya. Dikatakan, beberapa hari menjelang peresmian Masjid Terapung Samudera Ilahi, informasi tentang keberadaannya sudah tersebar ke berbagai penjuru Nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Kemarin saya ditelepon seorang imam besar masjid dari Malaysia, yang menyampaikan kekagumannya dengan masjid ini, katanya. Bupati Pesisir Selatan, Haji Hendra Joni, menyatakan, pembangunan Masjid Samudera Ilahi sebagai sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung Pantai Carocok Painan, sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan, keberadaan masjid ini dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka, terpopuler dan religius di Sumatera Barat dan Indonesia. Berkaitan dengan nama Masjid Terapung Samudera Ilahi, menurutnya, memiliki makna batiniah yang sangat dalam. Di antaranya diharapkan dengan memasuki Masjid Terapung Samudera Ilahi dapat menyadarkan umat bahwa dia memasuki lautan ketuhanan dengan segala sifatnya, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehalusan Allah. Pendekatannya adalah pendekatan rasa atau tasawuf. Orang banyak tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa dalam dirinya. Oleh karena tenggelamlah di Samudera Ilahi sebelum engkau ditenggelamkan dunia, ucap Haji Hendra Joni berfilosofis. Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUTR, Pesisir Selatan, Syahriwan, ST mengatakan, saat ini pembangunan Masjid Terapung sudah selesai 100% dan siap untuk difungsikan oleh umat Muslim. Ia menjelaskan, Masjid Terapung Samudera Ilahi dibangun di atas lahan seluas 1.795 meter persegi, serta fasilitas yang dibangun antara lain, bangunan inti yakni tempat salat dengan kapasitas 300 jemaah, 2 menara setinggi 32 meter dan taman. Pembangunan Masjid Terapung di objek wisata Pantai Carocok memakan biaya 27,5 miliar lebih. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Profesor Dr. Haji Eka Putrawirman, LCMA, yang tampil sebagai khatib pada salat Jumat pertama yang menyampaikan, usaha pembangunan Masjid Terapung Samudera Ilahi oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan suatu hal yang sudah menjadi tradisi semenjak zaman Khalifah. Sepanjang sejarah Islam,
Semua khalifah di masa pemerintahannya selalu membangun rumah ibadah untuk masyarakat Islam. Menurutnya, sebagai hamba Allah kita wajib bersyukur terhadap nikmat apapun yang telah diberikan Allah kepada kita. Terwujudnya pembangunan masjid terapung atas rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tak mungkin pembangunan masjid ini dituntaskan, kata Eka Putrawirman. Pada kesempatan itu, Eka Putrawirman mengulas tentang nama Masjid Samudera Ilahi. Menurutnya, kata samudera menggambarkan Allah Maha Luas. Di Masjid Terapung Samudera Ilahi, kita dapat melakukan perjalanan batin dalam samudera Allah yang maha luas. Mengarungi samudera tentu saja dengan menggunakan kalbu yang jernih. Masjid Terapung Samudera Ilahi. Kalau maknanya gimana? Ya maknanya ini adalah kalau orang sekarang tidak banyak lagi masuk sholat di masjid ini, mudah-mudahan keluarnya punya rasa, jangan sampai ditenggelam dunia nanti. Makanya sholat di sini nantinya, mudah-mudahan keluarnya kita nanti punya rasa. Luas masjid kita berapa, Pak? Luas masjidnya setelah teknis mungkin kayaknya yang tahu, kalau saya nggak kuatir seperti itu berapa sampai. Oh iya. Dan untuk kapasitas berapa nih Pak? Mana? Kapasitas Pak? Kapasitasnya 300 orang di dalam. Karena mungkin nama Jumat kalau ini bisa saat ini bisa isi semua. Dalam tahun 300 orang. Pak, harapan Bapak dengan masjid ini sebagai ikon pariwisata seperti apa Pak? Ya tentu saya selalu kenapa latar belakangnya masjid bisa bagus. Jadi kita sekarang itu ekonomi itu banyak diarahkan ke wisata sekarang. Satu-satunya PAD, peningkatan supaya daerah itu maju. Kita harus membangkitkan pariwisata. Karena Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah pertanian dan perikanan saja. Dengan banyak view wisata yang luar biasa di selatan ini, maka bagaimana kita membawa orang ke sini tapi dengan ikon yang berbeda. Contohnya ini yang dibangun sekarang Masjid Terapung. Tidak ada di Sumatera, tidak ada masjid terapung kecuali di Selatan. Mungkin di Indonesia ada, cuma di Sulawesi Selatan, cuma ada di Indonesia dua. Di Selatan ada Sulawesi Selatan. Dengan adanya masjid terapung ini, nanti orang akan berbondong-bondong untuk datang melihat bahwa masjid itu ada di atas laut. Nah, ini kenyataan kita lihat di bawahnya laut semua. Pak, nanti ini jadi sentra kajian sejarah Islam di Pesisir Selatan juga. Ya, salah satu intinya begitu ya. Kajian informasi sejarah Islam di Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Kemudian masjid-masjid tertua yang zaman-zaman penjajahan dulu sudah ada masjid sini, dan termasuk tokoh-tokoh Islam yang ada di Pesisir Selatan, tokoh Muhammadiyah yang seluruhnya baik tokoh-tokoh nasional yang pernah ada di sini ini tidak pernah bukti lagi. Dengan ada masjid ini sebagai orang berwisata sebagai ada pusat informasi bahwa di sini bahwa ternyata di pusat ini banyak sekali tokoh-tokoh Islam di sini, banyak juga masjid-masjid sejarah di sini rupanya ya. Nah itu nanti biar pada orang pada balik semua, oh tokoh ini namanya ini ada di selatan, namanya dia nggak tahu. Ada yang di tiga perannya, kemudian diberikan perpustakaan di sini. Jadi kalau kajian-kajian informasi nanti kajian Islam kajian orang datang. Mungkin satu-satunya kajian informasi Islam di sini mungkin adanya di Sumatera Barat, mungkin di Selatan baru ini kita adakan sini. Katanya juga menjadi tempat pengembangan wisata halal ini. Ya, salah satu misalnya itu wisata halal haji ya. Jadi di samping orang wisata juga orang bisa melakukan ibadah sholatnya. Saya mendukung ide besar dari Pak Bupati untuk menjadikan masjid tidak sekedar untuk salat, untuk kajian-kajian, tetapi juga untuk pengembangan pengetahuan dan dibukanya pusat informasi dan sejarah Islam di Pesisir Selatan ini adalah upaya yang sangat brilian dari Pak Bupati. Ini perlu didukung yang beliau sampaikan. Banyak sejarah kita yang tidak terbuka, banyak tokoh-tokoh kita sudah biasa
pikiran-pikirannya, ide-idenya, dan karya-karyanya yang belum terungkap. Dengan ada pusat ini, maka nanti semua akan diungkap. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasikan sejarah dan juga memotivasi generasi sekarang ini untuk mencintai sejarahnya yang kental sekali dengan Islam. Itu cita-citanya dari Pak Bupati Sadasa. Ya. Pak, kalau mungkin kita sama ke depan dengan UIN kira-kira ada nggak ya Pak dalam bentuk UIN punya prodi khusus untuk ini, prodi ilmu perpustakaan, prodi sejarah, peradaban Islam, tentu sangat cocok bila ini dikerjasamakan dengan UIN Muhammadiyah.